Hai guys, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film monster yang berjudul Godzilla x Kong The New Empire yang menjadi salah satu film yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2024. Dalam film terbaru Monster First ini, Kong dan Godzilla bekerja sama untuk menghentikan sebuah ancaman besar yang berasal dari sinyal misterius. Lalu, seperti apa ancaman tersebut dan bagaimana cara Kong dan Godzilla mengatasinya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. 3 tahun setelah Kong dan Godzilla berhasil menaklukkan Mechagodzilla, mereka menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda. Di satu sisi, Kong kini hidup sebagai Titan terkuat di Hollow Earth, sebuah dunia purba yang terletak di bawah permukaan bumi. Sedangkan di sisi lain, Godzilla kini hidup di atas permukaan bumi sebagai pelindung umat manusia dari serangan Titan berbahaya. Sementara itu, Elaine, ilmuwan Monarch, melakukan sejumlah presentasi dan wawancara terkait Kong dan Godzilla. Di sini, Elaine mengatakan bahwa Kong sebenarnya sedang kesepian karena dia itu tak kunjung menemukan keluarga yang selama ini dia cari. Lebih jauh lagi, Elaine menjamin bahwa Kong dan Godzilla tak akan saling menyerang selama mereka tidak mengganggu wilayah kekuasaan masing-masing. Elaine kemudian menekankan bahwa umat manusia sebenarnya beruntung memiliki Kong dan juga Godzilla karena berkat Titan terkuat ini manusia dapat terselamatkan akibat serangan Titan berbahaya. Beberapa waktu kemudian, pos observasi Monarch di Hollow Earth berulang kali menangkap sinyal misterius yang selama ini belum pernah mereka temukan. Di waktu bersamaan, kita pun diperlihatkan kehidupan anak angkat Elaine yang bernama Jia. Jia adalah keturunan suku kuno yang bernama Ivy. Karena ikatan khususnya dengan Kong, Jia menjadi anak yang sulit bergaul dengan manusia. Tak lama kemudian, Jia tanpa sadar menggambar sesuatu yang sama persis dengan bentuk sinyal misterius tangkapan Monarch di Hollow Earth. Karena para ilmuwan Monarch gagal memahami maksud sinyal misterius ini, Elaine pun akhirnya meminta bantuan pada kenalannya yang bernama Bernie. Bernie sendiri adalah seorang podcaster yang gemar mengaitkan keberadaan Titan dengan teori konspirasi. Meski Bernie tidak memiliki pengalaman sebagai ilmuwan, Elaine meyakini bahwa Bernie bisa menerjemahkan sinyal misterius ini karena dia itu selalu berpikir out of the box. Are you the new boss down at the mess? You're gonna think that I'm completely insane. Anything is a lie, but that's very generous. And we have to go. Keesokan harinya, Kong yang selama ini betah hidup di Hollow Earth tiba-tiba naik ke permukaan bumi dan merapat ke markas Monarch. Usut punya usut, Kong ternyata datang untuk menunjukkan bahwa dia itu sedang mengalami sakit gigi akibat memakan tulang hewan buruannya yang sangat keras. Usai berhasil membius Kong dengan obat tidur, Monarch mengutus seorang pria bernama Trapper untuk menangani keluhan Kong. Dengan kemampuannya sebagai ahli Titan, Trapper akhirnya mengganti gigi Kong yang sedang infeksi dengan gigi palsu yang terbuat dari logam solid. Dengan demikian, Kong akhirnya berhasil sembuh dari sakit giginya. There she is. You could jump through the Eiffel Tower, I think. Tak lama berselang, Elaine menemui Trapper untuk membicarakan kehebatan Trapper dalam menangani masalah kesehatan Titan. Dalam pembicaraan ini tersirat bahwa Elaine dan Trapper pernah berteman dekat semasa dahulu saat mereka masih menjadi mahasiswa. Nah, beberapa hari kemudian, Elaine akhirnya mendapatkan laporan dari Bernie soal sinyal misterius. Setelah melakukan analisa mendalam, Bernie menyimpulkan bahwa sinyal misterius ini adalah sinyal tanda bahaya atau kita sebut saja sebagai sinyal SOS. Telepathic alien language. Some sort of distress signal. Ini artinya ada pihak tertentu yang melaporkan adanya bahaya di dalam Hollow Earth. Singkat cerita, Monarch akhirnya mengizinkan Elaine untuk membentuk tim guna menyelidiki siapa pengirim sinyal SOS tersebut. Dengan penuh pertimbangan, Elaine akhirnya mengikut sertakan Jia, Trapper, dan Bernie sebagai anggotanya. Berbekal pesawat canggih dari Monarch, tim Elaine akhirnya masuk ke dalam lubang khusus yang selama ini menjadi jalur keluar masuk Hollow Earth. Di saat bersamaan, Kong juga pergi ke Hollow Earth karena dia itu sudah pulih total. Predator's 9 o'clock. Where? What?
Sesampainya di tujuan, tim Elaine menemukan sebuah pos Monarch yang rusak akibat serangan Titan. Tim Elaine pun terkejut saat menemukan jejak telapak tangan kera raksasa di dekat pos ini, yang menandakan bahwa pos ini dirusak oleh Titan kera yang sejenis dengan Kong. Di lain pihak, Kong segera mengambil senjata kapaknya dan mulai memeriksa keamanan wilayah kekuasaannya di Hollow Earth. Lantas, di tengah pemeriksaan ini, Kong tak sengaja memasuki wilayah tersembunyi yang dihuni oleh seekor Titan kera remaja yang bernama Zuko. Tak lama berselang, Kong tiba-tiba dikeroyok oleh Zuko dan kawanan Titan kera lainnya yang sudah dewasa. Meskipun kalah jumlah, Kong itu berhasil mengalahkan para Titan kera dewasa yang bekerja sama dengan Zuko. Kong pun akhirnya memaafkan Zuko dan berusaha berteman dengannya agar Kong dapat bertemu dengan kelompok Zuko. Selanjutnya, Zuko mengajak Kong pergi ke danau yang biasa digunakan oleh kelompok Zuko untuk mencari air minum. Namun belum lama, Kong menikmati air di danau ini, dia itu tiba-tiba diserang oleh Titan ular yang sangat mematikan. Berkat kemampuannya sebagai predator puncak, Kong akhirnya berhasil menghabisi Titan ular ini dan langsung menjadikannya santapan. Kong lalu membagi santapannya itu dengan Zuko karena Kong ingin berteman baik dengannya. Kembali ke tim Elaine, mereka terus menyusuri wilayah Hollow Earth yang menjadi lokasi asal sinyal SOS ini. Lantas di tengah perjalanan, tim Elaine tak sengaja menemukan sebuah bangunan peradaban kuno yang ternyata adalah milik suku Iwi. Nah, karena dia adalah keturunan suku Iwi, tim Elaine akhirnya memanfaatkan momen ini untuk berkenalan dengan suku Iwi. Meski sempat terjadi gesekan, tim Elaine akhirnya berhasil meyakinkan bahwa mereka tak berniat menyerang suku Iwi. Karena hal itu, suku Iwi pun akhirnya memperlihatkan kediaman mereka yang tersembunyi. Dari sini, tim Elaine akhirnya baru mengetahui bahwa suku Iwi bisa berkomunikasi lewat telepati dengan sesama anggotanya, dan rupanya sinyal SOS yang selama ini diselidiki oleh tim Elaine ternyata dikirim oleh suku Iwi dengan menggunakan kristal khusus yang mereka miliki. Sementara itu, Godzilla ternyata juga bisa merasakan sinyal SOS kiriman suku Iwi karena sinyal ini tuh bisa menjangkau pikiran makhluk hidup tertentu. Tak lama setelah kemunculan sinyal ini, Godzilla yang tadinya tidur nyenyak di Colosseum Roma tiba-tiba bangun dan beranjak menuju ke Perancis. Setibanya di sana, Godzilla langsung merusak pembangkit listrik tenaga nuklir dan menyerap radiasinya. Selesai merusak PLTN di Perancis, Godzilla langsung meluncur ke Samudra Arktik untuk memburu seekor Titan laut yang bernama Tiamat. Nah, menurut para ilmuwan Monarch, sarang Tiamat mengandung radiasi energi yang luar biasa besar. Alhasil, jika Godzilla berhasil menaklukkan Tiamat dan menyerap seluruh radiasi energi di sarangnya, maka semburan radiasi Godzilla juga akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kembali ke tim Elaine, mereka pun diajak oleh suku Iwi untuk memahami ramalan tentang Hollow Earth dan dunia permukaan bumi. Jadi, menurut ramalan tersebut, Hollow Earth dan dunia permukaan bumi awalnya hidup berdampingan dengan damai. Namun, perdamaian ini pun menjadi rusak karena ada seekor Titan kera kuat dan kejam bernama Scar King yang berambisi untuk menguasai permukaan bumi. Karena ramalan inilah, suku Iwi akhirnya mengirim sinyal SOS untuk meminta bantuan dalam menghentikan Scar King. Di waktu bersamaan, Zuko mengajak Kong mengunjungi tempat tinggal kelompoknya yang terletak di sebuah wilayah berapi. Dari sini terungkap bahwa kelompok Zuko adalah suku Titan kera pimpinan Scar King yang sebelumnya sempat disinggung dalam ramalan. Setelah mengalahkan anak buah Scar King dengan mudah, Kong akhirnya bertarung melawan Scar King di hadapan banyak Titan kera. Di sini Kong terlihat menggunakan senjata kapak andalannya, sedangkan Scar King menggunakan senjata menyerupai rantai yang terbuat dari tulang belakang Titan. Di puncak pertarungan ini, Kong akhirnya berhasil mengalahkan Scar King.
Ingin balas dendam atas kekalahannya, Scar King akhirnya memanggil Titan pemicu zaman es bernama Zemo untuk menyerang Kong. Di momen ini, Scar King terlihat menggunakan sebuah kristal untuk mengendalikan Zemo sesuka hatinya. Dengan kekuatan esnya, Zemo berhasil menyulitkan Kong hingga akhirnya Kong dan Zuko terpaksa melarikan diri. Lantas, di tengah usaha mereka untuk menyelamatkan diri, Kong dan Zuko dikejar oleh banyak anak buah Scar King yang ingin membunuh mereka. Di saat Kong terpojok oleh para anak buah Scar King, Zuko memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan bebatuan besar yang pada akhirnya menimpa para anak buah Scar King. Setelah berhasil lolos dari serangan tadi, Kong dan Zuko beristirahat di wilayah suku Ivy. Di sini Trapper mendapati bahwa tangan kanan Kong terluka cukup serius karena mengalami radang dingin akibat serangan es dari Zemo. Sebagai solusi untuk menyembuhkan tangan Kong, akhirnya mengambil sarung tangan khusus yang selama ini menjadi proyek rahasia Monarch. Begitu memakai sarung tangan khusus ini, tangan kanan Kong langsung pulih total karena alat ini mengandung serum obat level tertinggi. Tak hanya itu, Kong kini bisa menggunakan sarung tangan ini sebagai senjata untuk memperkuat pukulannya. Beberapa waktu kemudian, Scar King mulai melaksanakan misinya untuk menguasai permukaan bumi dengan menunggangi Zemo sambil dikawal oleh para anak buahnya. Scar King kini dalam perjalanan untuk mencapai lubang khusus yang bisa memindahkannya dari Hollow Earth ke permukaan bumi, dan celakanya, lubang khusus ini tuh berada di wilayah suku Ivy. Mengetahui aksi Scar King, Kong akhirnya naik ke permukaan bumi untuk memanggil Godzilla. Dalam panggilan ini, Kong bermaksud mengajak Godzilla bekerja sama untuk menghentikan Scar King. Namun, Godzilla justru salah paham dan menganggap panggilan Kong itu sebagai tantangan duel. Kong lalu kesulitan meredam serangan Godzilla karena Godzilla kini bertambah kuat dan lincah sejak menyerap seluruh radiasi energi di sarang Tiamat. Terlebih lagi, energi dari sarang Tiamat itu juga membuat semburan radiasi Godzilla menjadi semakin destruktif. Duel Kong dan Godzilla ini pun akhirnya berhasil dihentikan oleh Titan Mothra yang sebelumnya dibangkitkan oleh Jia saat berada di wilayah suku Ivy. Berkat peran Mothra, Godzilla akhirnya mau bersatu dengan Kong untuk menghentikan Scar King. Sementara itu, Scar King dan para anak buahnya telah mencapai wilayah suku Ivy dan berhasil menemukan lubang khusus untuk naik ke permukaan bumi. Sambil menunggu kedatangan Kong dan Godzilla, Trapper menggunakan keahliannya untuk memperlambat gerakan Scar King dan para anak buahnya. Beberapa menit kemudian, Kong dan Godzilla akhirnya tiba di wilayah suku Ivy. Mengetahui sekarang adalah situasi yang darurat, Kong dan Godzilla langsung bertarung melawan Scar King dan para anak buahnya. Namun pertarungan itu menjadi sangat kacau setelah gaya gravitasi menghilang akibat rusaknya kristal khusus milik suku Ivy. Berasal dari gangguan gaya gravitasi ini, Scar King dan Zemo berhasil masuk ke dalam lubang khusus hingga akhirnya mereka mencapai permukaan bumi. Di lain pihak, Kong dan Godzilla juga mengalami hal serupa sehingga mereka kembali berjuang untuk menghentikan Scar King dan Zemo. Duel yang memporak-porandakan kota ini pun berlangsung sengit karena keempat Titan ini mengerahkan kekuatan maksimal mereka. Lantas di tengah situasi genting ini, Zuko mengambil senjata kapak Kong dan berhasil menghancurkan kristal pengendali Zemo yang selama ini menjadi senjata andalan Scar King. Aksi Zuko ini pun membuat Scar King mengamuk dan berusaha membunuhnya. Lantas di saat Scar King sedang fokus pada Zuko, Kong dan Godzilla berhasil melancarkan serangan kombinasi yang membuat Scar King kewalahan. Di waktu bersamaan, Zemo yang kini terbebas dari kendali Scar King beralih menyerang Scar King untuk balas dendam. Begitu Zemo berhasil mengubah tubuh Scar King menjadi es, Kong langsung membanting tubuh Scar King sekeras mungkin sampai hancur lebur. Dengan demikian, untuk kesekian kalinya, Kong dan Godzilla berhasil menyelamatkan umat manusia dari serangan Titan yang berbahaya. Setelah pertempuran ini berakhir, Jia memutuskan untuk tetap hidup bersama Elaine meskipun Jia itu menemukan banyak kecocokan dengan suku Ivy. Sedangkan Godzilla akhirnya kembali tidur pulas di dalam Kolosium Roma. Sementara itu, Kong bersama Zuko dan Zemo kembali ke Hollow Earth dan di sana Kong akhirnya menjadi pemimpin baru suku Titan Kera.
Dan anyway, film pun tamat. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Godzilla x Kong The New Empire tahun 2024. Semoga kalian semua dapat mengerti dengan alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.